terbakar dengan dibakar beda loh. Beda. Kalau terbakar nggak sengaja, ya kita nggak bisa pungkiri ya ada rakyat yang marah karena kelangkaan BBM di SPBU swasta, ada kan? Kemudian ada rakyat yang marah ketika mendapatkan kabar bahwa ada kilang Pertamina kok setiap tahun ada yang dibakar, kan ada rakyat akhirnya marah. Ditambah lagi dengan kompor-kompor yang dilakukan oleh seorang menteri yang seharusnya mengademkan suasana. Nah akhirnya rakyat yang marah itu seharusnya kan dikasih pengadem-adem kan. Artinya hal-hal yang berpotensi untuk menimbulkan kemarahan semakin besar itu seharusnya diredam oleh para pejabat. Pernyataan bahwa kilang malah dibakar itu hati-hati. Kalau pernyataan itu kemudian ditelan mentah-mentah oleh masyarakat, masyarakat kan jadi, oh ternyata Pertamina begini cara mainnya, ya kan? Akhirnya kan salah lagi Pertamina. Oke siap Bang ini. Sekarang kita ke Bang Ali nih. Kita ngomongin soal komunikasi antara Bahlil sama Purbaya. Tadi kan Mas bilang kalau misalkan ada range harga, ada perbedaan harga, kenapa nggak dikomunikasikan di dalam kabinet? Tapi Purbaya memutuskan untuk melempar ini ke media. Apakah memang ada terjadi deadlock di kabinet itu soal perbedaan itu, atau karena memang Purbayanya mau media darling aja nih? Mau kayaknya sih seperti itu. Kayaknya seperti itu. Saya pikir kan begini ya, kabinet ini pasti sering melakukan pertemuan, ya. Rapat kabinet. Rapat kabinet itu pasti ada. Kadang-kadang rapat yang seluruh anggota kabinet hadir, kadang-kadang hanya di bidang ekonomi. Dan kemudian juga biasanya antar menteri itu kan saling berkomunikasi ya, kalau tidak diwakili oleh deputi atau dirjen gitu. Nah itu kan tidak sulit untuk mengkonfirmasi data, apakah terjadi perbedaan antara data di Kementerian Keuangan dengan data di Kementerian SDM, kan tinggal kemudian dicocokkan. Nah kalau niatnya memang untuk memperbaiki keadaan, kan tinggal rapat koordinasi antara dua kementerian, karena mungkin Kementerian Keuangan merasa kok ada data yang janggal, ada data yang tidak sesuai, dan tinggal dikonfirmasi. Bukan kemudian dimunculkan ke media, yang pada akhirnya rakyat yang sebagian itu sedang marah, ya, sedang marah dengan kondisi yang ada sekarang, ya kita nggak bisa pungkiri ya ada rakyat yang marah karena kelangkaan BBM di SPBU swasta, ada kan? Kemudian ada rakyat yang marah ketika mendapatkan kabar bahwa ada kilang Pertamina kok setiap tahun ada yang dibakar, kan ada rakyat akhirnya marah. Ditambah lagi kejadian setahun yang lalu di mana ada kasus yang tertentu yang dialami Pertamina yang itu sangat dianggap sangat melukai perasaan masyarakat gitu kan. Nah akhirnya rakyat yang marah itu seharusnya kan dikasih pengadem-adem kan. Artinya hal-hal yang berpotensi untuk menimbulkan kemarahan semakin besar itu seharusnya diredam oleh para pejabat. Bukan kemudian malah dimunculkan. Tadi seperti kata Bang Ferdinand, pernyataan bahwa kilang malah dibakar itu hati-hati. Kalau pernyataan itu kemudian ditelan mentah-mentah oleh masyarakat, masyarakat kan jadi, oh ternyata Pertamina begini cara mainnya, ya kan? Akhirnya kan salah lagi Pertaminanya. Nah kemudian kalau Pertaminanya kemudian merasa dirugikan dengan kata-kata dibakar, terbakar dengan dibakar beda loh. Kalau terbakar nggak sengaja, barangkali karena ada kelalaian atau mungkin karena petir atau karena faktor yang lain. Kalau dibakar kan kesannya sengaja. Ada pelaku. Betul. Apa mungkin orang Pertamina, kata Bang Ferdinand tadi, yang sudah susah payah membangun, mengelola, sudah di mana dihujat sana sini, masih tega-teganya membakar produk sendiri kan itu. Saya kira kan itu harus hati-hati dalam memilih kata-kata. Nah, ke depan saya berpikir Pak Menteri Keuangan ini kan baru sebulan lah ya, baru sebulan, tapi memang dampak sosial ekonominya menjadi terasa bahwa masyarakat pada akhirnya ya bukan positif saya lihatnya. Gejolak. Orang saya aja ngeposting sedikit urusan berkaitan dengan BBM ini, itu ada yang marah-marah. Luar biasa marah-marahnya. Dianggap saya membela Pertamina. Saya bilang, saya tidak dalam posisi membela siapapun. Saya hanya dalam posisi untuk meluruskan sesuatu yang isu-isu yang bergerak liar di masyarakat yang pada akhirnya menyalahkan pemerintah, yang pada akhirnya menyalahkan Pertamina, yang pada akhirnya seolah-olah karena mungkin SPBU swasta ini playing victim gitu ya. Jadi seolah-olah mereka itu pihak yang didolimi gitu, seolah-olah. Padahal tidak. Padahal tidak gitu kan. Itu kan ketidakmampuan untuk mengelola satu neraca supply demand
BBM kan mereka sudah punya jatah satu tahun berapa. Ya kalau kita seperti kita mengelola uang aja, ada uang yang berapa ya kita cukup-cukupkan, jangan sampai besar pasak daripada tiang kan. Berarti kan sebenarnya karena ketidakmampuan untuk mengelola produksi mereka, jualan mereka, kemudian kehabisan, terus kemudian minta untuk dinaikkan, tapi kemudian memainkan drama agar didukung masyarakat, akhirnya yang disalahkan adalah pihak pemerintah dan Pertamina. Nah, itu ditambah lagi dengan kompor-kompor yang dilakukan oleh seorang menteri yang seharusnya mengademkan suasana, mendukung perjuangan teman sesama anggota kabinet, bukan malah melempar isu-isu panas yang malah menimbulkan suasana yang jauh lebih tidak kondusif.